Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah tepat H-1 Paskah atau yang kita kenal dengan Jumat Agung. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada H-1 itu? Ada 5 hal setidaknya yang dilakukan oleh Yesus pada H-1 itu menurut catatan Injil Yohanes dan juga tentunya Matius, Markus, dan Lukas. Yang pertama adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dalam Matius pasal 26 ayat 17-18 di situ murid-murid bertanya kepada Yesus, "Di mana engkau menghendaki supaya kami mempersiapkan perjamuan malam itu?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke kota, ke rumah si Anu, yaitu seorang yang membawa kendi. Dialah orang yang akan menyediakan rumahnya untuk kita pakai di lantai atas atau ruangan atas yang sudah lengkap." Nah, menurut tradisi Yahudi, ketika kita bertamu ke rumah seseorang, maka biasanya di rumah itu sudah disediakan air untuk membasuh kaki sebagai tanda penyambutan atau keramah tamahan. Kemudian biasanya membasuh kaki para tamu itu adalah seorang budak. Nah, ketika mereka tiba di tempat atau di rumah si Anu yang akan mereka pakai untuk perjamuan malam itu, mereka pun harus membasuh kaki. Namun, sepertinya di rumah itu tidak ada seorang budak untuk membasuh kaki mereka. Dan mereka tidak rela untuk saling membasuh kaki mereka. Maka di dalam Lukas pasal 22 ayat 24 di situ Alkitab mencatat bahwa mereka bertengkar di antara murid-murid dan ingin tahu siapa yang terbesar di antara mereka. Maka Yesus pun mulai mengajari mereka dan berkata, "Siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Bahkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 4-5 di situ dikatakan bahwa Yesus mulai menanggalkan jubahnya. Kemudian dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya, menuangkan air dalam sebuah basi. Kemudian ia mulai membasuh kaki murid-murid itu dan menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu sebagai tanda pentahiran pembersihan dan juga tanda kerendahan hati seorang hamba. Yang kedua adalah perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam ini mengikuti tradisi Paskah di dalam Taurat yang ditandai dengan adanya anggur dan juga roti tidak beragi. Kemudian Yesus mengambil roti tidak beragi itu, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Kemudian ia mengambil cawan berisi anggur dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku." Pada kesempatan ini juga Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa salah satu dari antara mereka akan mengkhianati dia. Setelah menerima roti dan anggur perjamuan malam ini, Yudas pun pergi pada malam itu juga tentunya untuk mempersiapkan segala strategi untuk penangkapan Yesus. Yang ketiga, pengajaran Yesus yang terakhir menjelang penyaliban. Yesus bersama 11 murid lainnya masih tinggal di ruangan itu dan Yesus mengajari mereka. Beberapa pengajaran diantaranya adalah perintah baru, yaitu supaya mereka saling mengasihi. Kemudian juga Yesus memperingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Kemudian Yohanes 14 tentang Yesus menyediakan bagi kita rumah di sorga. Kemudian Yohanes 14 ayat 6 ucapan yang terkenal, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Kemudian juga janji Yesus tentang penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Selanjutnya adalah tentang pokok anggur yang benar. Sekali lagi, hendaklah kamu saling mengasihi, kemudian dunia akan membenci kamu. Hendaklah kamu bertekun, dan sekali lagi tentang janji tentang Roh Kudus. Yang keempat, Yesus berdoa untuk murid-muridnya.
Dalam Yohanes pasal 17, Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu, supaya dunia percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Yang kelima, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah berdoa untuk murid-muridnya, Yesus pun mengajak 11 muridnya ini untuk berangkat ke Taman Getsemani. Di sana Yesus akan berdoa. Dalam pergumulannya sebagai seorang manusia menghadapi salib yang akan diterimanya, ia berdoa 3 kali, bahkan firman Tuhan berkata keringatnya sampai mencucurkan darah. Ia berseru, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, namun bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa di sorga." Ia pun memperingatkan murid-muridnya yang tertidur, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan." Di Paskah tahun 2020 ini, di masa virus corona melanda seluruh bumi, Tuhan juga memperingatkan kita lewat 5 hal ini supaya kita rendah hati seperti Yesus dan tidak menyombongkan diri. Kemudian supaya kita juga selalu merenungkan pengorbanan Yesus, yaitu tubuh dan darahnya yang sudah diserahkan kepada kita, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa melihat apa yang sedang terjadi di depan kita. Kemudian supaya juga kita berpegang kepada pengajaran firman Tuhan, jangan hati kita ciut tawar hati, pesimis, takut dan panik, tetapi kita tetap percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Kemudian yang keempat juga Tuhan berkata supaya kita bersatu, jangan terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Dan yang terakhir, supaya dalam masa-masa sukar ini, supaya kita terus bertekun, berdoa dan berjaga-jaga, supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Kiranya damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal budi memelihara hati dan pikiran kita. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. God bless you all.